Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pintar semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tambah semangat lagi dalam belajarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sebelum pembelajaran ini dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah adik-adik, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas bagian hidup atau komponen biotik dan bagian tak hidup, komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat mengangkat udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Komponen biotik dan abiotik akan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain membentuk ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, adik-adikku semua, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, misalnya daun, batang, buah, dan biji. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tertentu. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan jerapah merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji.
biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Sahabat cerdas, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Misalnya serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Oke, di sini kakak minta kalian kerjakan soal-soal yang akan kakak berikan ya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ekosistem. Soal yang kedua, komponen ekosistem dibagi menjadi dua, sebutkan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik? Yang keempat, berikan contoh komponen ekosistem biotik. Dan yang kelima, sebutkan contoh komponen ekosistem abiotik. Baik, di sini saya akan menganalisis dari kasus 1 dalam proses pembelajaran berlangsung seperti di samping ini. Solusinya yaitu 1. Dengan menggunakan metode belajar yang baru. Caranya, guru dapat menerapkan proses pembelajaran dengan cara yang beda dan unik yang terkadang disukai, atau dengan melakukan penyampaian teori melalui media teknologi yang ada, misalnya komputer dan LCD. Di sini, guru dapat menggunakan untuk presentasi dengan menggunakan objek-objek gambar yang menarik perhatian atau menampilkan video-video pendidikan yang menimbulkan motivasi bahwa belajar itu penting bagi mereka. Yang kedua, memberikan peringatan dengan cara non-verbal. Caranya, guru bisa dengan menaruh jari di depan mulut dengan maksud agar murid bisa diam. Selain itu, guru bisa dengan menatap mata murid yang sedang mengobrol. Dengan begitu, anak didik tersebut akan merasa diperhatikan dan akhirnya terdiam. Yang ketiga, guru harus sabar dan tahan emosi. Seorang guru marah bukanlah solusi yang bagus karena akan merusak mental anak didik kita nantinya. Karena itu, guru harus mempunyai cara yang cukup ampuh dalam mengatasi murid mengobrol ketika guru sedang melakukan pembelajaran. Caranya yaitu, guru bisa memberikan peringatan dengan berkata, "Hayo, jangan ribut. Jika masih ada yang ketahuan ribut, maka nanti ibu suruh menerangkan sendiri di depan kelas." Dengan begitu, murid merasa takut dan tidak berani untuk mengobrol lagi. Yang keempat, guru harus serius tapi sambil diselipkan candaan. Kondisi belajar yang humoris lebih disukai oleh kebanyakan murid dan bisa menjadi senjata ampuh agar anak didik memperhatikan apa yang guru sampaikan. Daripada kondisi belajar yang terlalu serius, tidak menjamin murid tetap fokus, justru terkadang murid jadi mengantuk dan rasa bosan. Yang kelima, berikan hadiah untuk anak didik yang memperhatikan. Seorang guru bisa memanfaatkan hal ini untuk diterapkan saat mengajar. Caranya bisa dengan memberikan bonus nilai bagi anak didik yang memperhatikan dan tidak mengobrol sendiri. Dengan begitu, anak didik jadi lebih semangat dan mengikuti proses belajar dengan baik. Baiklah adik-adikku,
Itulah tadi pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1, serta penjelasan solusi dari kasus 1 dalam proses pembelajaran berlangsung. Tetap semangat dan selamat belajar. Cukup sekian dari kakak dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.